Pernah nggak sih kamu ngerasain bahwa harga tuh pelan-pelan naik men, dan terus-menerus, tapi kamu nggak ngerti sama sekali kenapa bisa kayak gitu? Ukuran gorengan sekarang makin kecil, terus harga bensin sekarang pelan-pelan masih naik terus. Belanja bulanan, bikin nyesek harganya. Padahal ketika kita lihat TV, lihat berita, semua bilang, bahkan pemerintah ekonom yang ada di Indonesia lah, banyak yang bilang bahwa Indonesia lagi baik-baik aja. Semua tuh terkendali dan semua baik-baik aja. Sekarang coba dengar, di balik semua kejadian itu, semua yang lagi kita rasain, diam-diam Indonesia tuh lagi duduk dengan Amerika Serikat, ngebahas tarif dagang, dan ada 10 hasil negosiasi yang bisa aja itu sebenarnya jadi jebakan untuk ekonomi kita. Ngerinya, efek ini nggak cuman dirasain sama pengusaha-pengusaha besar men, tapi bisa langsung ke kamu, UMKM, pengangguran, bahkan yang lagi kerja di pabrik saat ini. Dan nggak ke situ aja, bisa nyasar juga ke ibu-ibu warung, bahkan ya PNS atau ASN yang kita anggap kalau kerja di sana itu tuh udah stabil lah, tiap bulan pasti ada. Tapi nyatanya bulanan mereka nggak akan nutup karena nggak akan ada kenaikan gaji atau tunjangan yang lain-lain. Kecuali yang katanya wakil rakyat dan lain sebagainya punya tunjangan lebih dari 50 juta, lebih dari 20 juta deh. Gaji emang kecil, tapi tunjangannya. Hari ini kita akan bongkar satu persatu kebijakan atau negosiasi yang dilakuin sama RI dan Amerika Serikat dari efek tarif Trump yang beberapa waktu lalu lah diterapin. Dan kita coba lihat siapa sebenarnya yang diuntungkan dan siapa sebenarnya yang jadi tumbal sistem. Karena kalau mungkin hidup kamu makin susah, sebenarnya tuh bukan kamu yang boros. Kamu udah coba sehemat mungkin, tapi kenyataannya masih tetap kerasa boros. Tapi sebenarnya ini tuh masalah ekonomi global yang pelan-pelan ngegerus kamu dari atas sampai ke dapur rumah kamu. Aku akan bawain 10 poin-poin negosiasinya dan semoga ini bisa jadi pertimbangan kamu, bisa jadi tempat kamu untuk menentukan posisinya ke depan. Oke, poin nomor satu, Amerika Serikat minta keseimbangan dagang. Keseimbangan, ya mungkin kelihatannya adil di atas kertas, tapi ini bukan tentang itu men, ini tentang neraca perdagangan. Artinya apa? Indonesia dianggap Trump itu terlalu banyak ngejual ke Amerika tanpa beli barang dari mereka. Makanya kalau neraca ini digunakan, jadi Amerika minta semuanya adil. Misal Amerika beli 10 juta dolar, ya Indonesia harus beli segitu. Artinya kita harus beli barang lebih banyak dari Amerika Serikat. Kita harus jadi pembeli tetap mereka men. Kita aja jual barangnya susah, tapi kita justru harus beli dari sana rutin tiap bulannya, tiap tahunnya. Yang nomor dua, Indonesia minta penurunan tarif. Karena ketika tarif itu dikenakan, Indonesia tuh dapat tarif sekitar 32 sampai 47% men. Coba bayangin kalau kamu jadi eksportir barang kayak furnitur, udang dan lain sebagainya yang masuk ke Amerika lah. Kamu baru masuk aja udah kena bea tarif sebesar itu. Sebenarnya kalau pembelimu mau beli dengan harga segitu, ya itu nggak nguntungin juga sih men. Karena gini nih, ketika Trump ngasih tarif segitu, berarti kan masyarakat Amerika harus membayar tarifnya itu kan. Tarifnya itu masuk mana? Tarifnya itu masuk ke kantong Amerika, bukan ke kantong penjual. Kantong penjual ngejual ke sana masih sama harganya. Di sini yang dikendaliin Trump itu tuh psikologi men, psikologi. Jadi kalau harga lebih mahal dari negara ini, Trump ngebuat masyarakatnya, dia nggak langsung nyuruh, pindah, jangan beli barang dari sini. Bukan, tapi ngasih tarif itu biar warganya mikir, wah barang dari Indonesia mahal banget. Udahlah aku cari alternatif lain lah.
Nah, itu yang dimainin sama Trump. Makanya dia ngasih tarif berbagai macam. Cina nyampe 150% ya. Dan Indonesia tertinggi di Asia Tenggara. Makanya Indonesia ngajak diskusi untuk menurunkan tarifnya. Yang nomor 3, waktu negosiasi itu 60 hari. Coba industri kita kedepannya akan jadi seperti apa tergantung nanti hasil dari negosiasi dalam 60 hari ke depan, 2 bulan. Negara kita nentuin jumlah ASN, gaji dan lain sebagainya aja butuh lebih 1 tahun. Kita nentuin perampasan aset itu udah jalan bertahun-tahun, nggak jalan sampai sekarang. Sedangkan arah ekonomi kita ditentukan dalam waktu 60 hari aja. Apa sih? Pengen yang ribet jadi gampang, tapi yang gampang dibuat ribet lah. Aku tahu koruptor tuh nggak mau hartanya diambil. Makanya koruptor tuh nggak takut sama penjara. Mereka takut miskin. Yang nomor 4, RI janji akan tambah impor dari Amerika Serikat. Jadi sebagai bentuk kerjasama, RI berjanji kepada Amerika Serikat untuk menambah impor mereka dari Amerika Serikat. Padahal kita loh punya produk lokal. Kita dibekali dengan sumber daya yang banyak. Tapi tetap aja kita malah ngalah duluan. Ironisnya ya, banyak sektor di Indonesia yang saat ini tuh masih megap-megap. Apa contohnya? Banyak petani. Petani belum lama ini emang harga dikasih minimal 6.000. Itu kalau yang beli pemerintah atau Bulog. Kalau agen, apa kamu tahu bahwa masih banyak di luar sana yang harganya turun sampai 5.000. Itu per kilo ya, sedangkan panen itu lebih dari 10 kilo. Lebih dari 1 kintal. 1 kintal itu 100.000, tinggal dikalin aja deh. Apalagi nanti yang keluar 1 ton, 2 ton, perkaliannya berapa men? Yang nomor 5, Amerika Serikat menyoroti tentang QRIS dan sistem pembayaran kita. QRIS itu tuh karya lokal kita, karya dari Bank Indonesia. Lebih efektif, efisien, dan juga merakyat. Tapi Amerika Serikat menyorot ini bahwa itu adalah sebuah ancaman. Sistem lokal kita dianggap mengganggu dominasi global mereka. Nah, aku udah ngebahas QRIS dan GPN secara rinci di videoku sebelumnya. Nanti kalau kamu pengen ngerti juga kenapa sih Amerika Serikat mempermasalahan QRIS dan GPN, aku udah bahas di videoku selanjutnya dan linknya aku taruh di deskripsi atau nanti di komentar yang kupinin. Kamu cek aja di situ biar kamu makin ngerti nih, kamu makin paham. Terutama kamu yang pakai QRIS. Oke? Yang nomor 6, Indonesia kirim dokumen balasan secara diam-diam. Indonesia itu tuh udah bales dokumen itu dan udah kirim ke sana. Tapi emang kita tahu. Kamu tahu nggak apa isi dokumennya? Gak ada yang tahu men. Karena emang itu secara tertutup, nggak transparansi. Nggak semua rakyat harus tahu, kata mereka. Mungkin yang dimaksud yang harus tahu adalah orang yang duduk di meja bundar di sana. Rakyat itu tuh disuruh percaya aja. Udah deh, kamu percaya aja, nanti hasilnya bagaimana aku infoin ke kamu. Udah kamu percaya aja, aku rancang semuanya dulu. Nah, itu yang diharapin pemerintah ke kita. Kita nggak boleh cawe-cawe, kita nggak boleh ikut speak up, ikut ngomong. Kita suruh percaya gitu aja. Makanya ada video ini untuk kamu sadar bahwa 10 hasil negosiasi itu bisa berdampak langsung ke kamu. Ya, ke kamu, bukan untuk ke orang kaya. Orang kaya mungkin bakal dapat info A1 duluan men. Tapi kita yang nggak dapat info, terus gimana? Terus yang ketujuh, setelah presiden kita udah yes sir dan lain sebagainya, kita udah coba ngelonggarin ngelonggarin keputusan kita kepada Amerika Serikat. Nyatanya sampai saat ini, sampai video ini dibuat, tarif kita ke Amerika masih 32 sampai 47% men. Belum berubah. Tarifnya masih tetap. Artinya apa? Artinya barang kita di sana jadi nggak terlalu seksi lah karena harganya mahal kan. Harga mahal itu karena bukan barang dari kita yang mahal, tapi karena tarif dari Amerika Serikat. Kamu ingat nggak? Bapak Airlangga Hartarto bilang ketika Vietnam bisa negosiasi sampai 0% apa ya kalau nggak salah di berita itu. Nah, Bapak Airlangga Hartarto itu bilang bahwa kita harus tenang aja karena
lebih dari 30% PDB dari Vietnam itu emang ekspornya ke Cina, sedangkan kita cuman 2,2% aja. Hey, jadi gini, kalau kita ke Amerika Serikat hanya 2,2%, bukankah itu salah satu alasan Amerika Serikat ngasih tarif yang besar agar neraca poin nomor satu itu bisa seimbang. Berarti kan kedepannya kita harus lebih banyak lagi belanja dari sana. Nggak cuma 2,2% lagi. Bisa dong lebih tinggi dari itu. Tapi karena masyarakat kita lihat berita tuh cuman dari satu potong dan satu potong. Mereka nggak lihat dari garis besarnya, korelasinya, hubungannya, nggak saling ngelihat. Jadi kalau kalau ada yang bilang, "Udah kita tuh ke Amerika Serikat cuma 2,2%, jadi nggak usah khawatir." Ya udah, yang dipegang itu aja. Dan sedangkan ada berita lain bahwa tarif kita masih tetap sama dan kita harus ngimpor barang agar sesuai apa yang kita beli dan apa yang kita jual nilainya sama. Berarti kan yang 2,2% itu harus lebih tinggi lagi dong nanti ke depannya. Iya nggak Bapak Erlangga Hartanto? Yang nomor 8, RI nggak bales tarif dari Trump. Kita nggak bales tarif dari Trump biar hubungan diplomatik kita sama Amerika Serikat itu adem ayem aja. Tapi yang jadi korban itu tuh bukan Menteri Luar Negeri. Yang mungkin sekarang masih was-was, masih cemas itu adalah pekerja pabrik. Mereka khawatir kalau pabriknya bisa sampai tutup. Men, PT Sritek yang udah berjalan lebih dari 10 tahun ya, akhirnya tutup. Pekerja pabrik itu sekarang lagi was-was. Gimana kalau nantinya barang ekspor mereka ke Amerika Serikat nggak laku, nggak ada solusi terkait itu dan pabrik mereka akhirnya tutup. Poin nomor 9, punya efek ke nilai tukar dan juga tarif, men. Dolar sekarang makin naik sedangkan rupiah makin turun aja nilainya. Akibatnya apa? Biaya produksi makin naik, harga makin mahal. Harga apa? Harga bahan baku yang impor dari Amerika Serikat atau dari tempat lain yang harus belinya pakai dolar. Kemudian pabriknya kurang buat produksinya. Terus efeknya apa? PHK akan jadi lebih banyak. Apalagi sekarang ada solusi ketika pabrik nge-PHK banyak orang, ada solusi. Apa itu? AI dan robot. Dan nomor 10 lagi-lagi yang dikembor-gemborkan sama pejabat. Pemerintah janji untuk menjaga stabilitas. Kata-kata stabilitas itu sering banget digunain lah untuk ngebuat janji agar masyarakat lebih tenang. Tapi nyatanya, ya mungkin stabilitas dalam artian kalau naik pun enggak yang signifikan, tapi naiknya pelan-pelan. Walaupun terus-menerus ya untuk mencapai yang seharusnya. Misal dari produk bensin yang harusnya harga sekarang tuh udah 20.000, tapi sekarang kan masih 13.000 atau 12.000. Mereka naikinnya pelan-pelan, bertahap. Ya mungkin itu maksudnya stabilitas. Terus stabilitas juga itu tuh bukan buat kita semua. Stabilitas itu tuh buat investor. Tukang gorengan nggak dapet itu. Karena gorengan sekarang makin kecil tapi harga minyak naik terus. Ngerasain gak sih? Tempe goreng sekarang jadi keripik tempe, men. Kita susah banget dapetin tempe goreng yang enak, yang agak lebar. Kalaupun ada pasti harganya mahal 2.000 atau mendoan yang 10.000 isi 3. Berarti kan harganya 3.000-an. Terus dari 10 negosiasi yang akan dilakukan atau sedang dilakukan Indonesia ke Amerika Serikat, sebenarnya punya dampak apa sih? Dampak realnya ke kita tuh kayak gimana sih? Tadi udah aku spill dikit-dikit sih dari poin-poin di atas. Cuman aku pengen ngebahas lebih rinci tentang dampaknya. Kalau kamu masih mikir bahwa ini tuh cuman efek diplomasi semata, coba sekarang pelan-pelan kamu tarik napas dan coba pikirin dampak yang akan terjadi ke depannya ke ekonomi kita. UMKM akan tergusur pelan-pelan. Ya nggak mungkin dalam waktu 6 bulan ya, tapi bisa pelan-pelan. Ya mungkin aja sih dalam waktu 6 bulan. Tapi yang pasti akan pelan-pelan tergusur. Karena barang-barang dari Amerika Serikat akan lebih banyak, lebih mudah masuk ke Indonesia. Dari makanan, bahan baku, sampai produk teknologi.
Jangan kaget kalau nanti harga iPhone terbaru akan sangat mahal. UMKM lokal susah buat bersaing, harga branding, harga lain-lain semua susah dilawan. Terus industri padat karya makin lama makin kritis. Sektor kayak furnitur, tekstil, sepatu, isinya apa? Isinya buruh massal. Seperti yang udah kusepil di atas, kalau ekspor lebih susah, pabrik akan mulai mikir apa bisa ditutup aja ya, atau ada pengurangan. Pokoknya mikir gimana caranya untuk efisiensi. Efeknya apa? PHK besar-besaran masih akan terus berlanjut ke depannya. Terus kemudian gaji kita tetap, tapi harga kebutuhan untuk hidup aja semua serba naik. Kamu kerja dari pagi sampai malam gajinya tetap, tapi harga kebutuhan hidup tiap minggu, tiap bulan naik terus harganya. Ini tuh bukan drama, ini tuh kenyataan, realita yang saat ini terjadi. Mungkin kalau kamu orang kaya, kamu nggak ngerasain realita ini. Tapi buat kita yang hidup dari hari ke hari, apalagi tinggal di perkotaan, bayar kos, bayar beli susu, penghasilan nggak nentu, itu nyekek men. Itu mencekik kita men. Dan ini sektor yang menurutku jarang banget kesentuh. Apa itu? ASN, P3K, PNS honorer. Mungkin honorer kita kecualikan ya, tapi tiga ini akan kena efek dominonya. Kalau pendapatan negara seret dan utang makin banyak, satu-satunya cara yang bisa dilakuin pemerintah itu apa? Efisiensi, potongan untuk memotong kebutuhan di dalam negeri. ASN mungkin nggak dipecat ya, tapi tunjangannya mereka bisa aja dipotong, terus gaji tetap aja, dan kebutuhan kerja atau beban kerja bisa lebih banyak. Ya mungkin kalau kamu lihat berita banyak yang ungkang-ungkang lah bahasanya kerjanya, tapi yang kerja beneran, kerjaan mereka bisa jadi lebih banyak lagi dengan gaji yang sama. Terus ketergantungan ekonomi ke Amerika Serikat. Dari pangan, teknologi, sampai sistem keuangan, kita makin bergantung ke Amerika Serikat men. Lama-kelamaan arah ekonomi kita yang nentuin bukan kita sendiri, tapi luar negeri. Kalau tekanan ekonomi terus ada dan begini terus, bisa aja yang paling berbahaya psikologi masyarakat akan kena, yaitu mati rasa dan pasrah gitu aja. Nggak peduli lagi siapa yang salah, siapa yang benar. Dan itu yang diincar sama sistem, bahwa membuat masyarakat kita nggak peduli lagi sama negara kita. Jangan sampai kemarahan ini akhirnya menumpuk dan akhirnya meledak seperti tahun 1998. Jangan sampai seperti itu. Dan itu adalah PR pemerintah untuk menjaga stabilitas. Karena emang kalian sebagai pemerintah ditunjuk rakyat untuk melakukan hal seperti itu. Mungkin kamu ya bukan eksportir atau kamu bukan ASN, tapi kamu tuh bagian dari sistem ekonomi saat ini. Kamu hidup dari sistem yang ditentukan bukan dari pasar, tapi dari rundingan negosiasi di atas meja. Di ruang-ruang diplomatik yang kamu nggak bisa dengar, kamu nggak bisa lihat, tapi kamu harus bayar harganya. Negosiasi itu bukan cuma soal angka dan tarif, tapi siapa yang bisa bertahan atau kegerus hilang gitu aja. Aku mau tanya ke kamu nih, ini tuh sebenarnya strategi diplomatis atau pengkhianatan terhadap ekonomi akar rumput? Tulis di komentar ya gimana pendapat kamu dari kontenku, dari pembahasanku di atas. Like aja kalau kamu suka sama videoku ini, dan jangan lupa untuk subscribe channelku biar kamu nggak ketinggalan info-info selanjutnya. Karena dari channelku aku akan nyoba bagiin sesuatu yang akan langsung berdampak ke kita, padahal kita nggak tahu penyebabnya apa. See you di next video.